kebiasaan, akhirnya menjadi terbiasa dan mampu untuk membaca medan. Seringkali kita pun kalau teman-teman bilang itu seringkali masih hilang arah. Wah. Saya hilang arah. Akhirnya kita belajar kan ya untuk itu juga. Bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita nantinya dalam masa sulit atau apapun itu, bagaimana kita untuk kembali bisa tenang, bisa menjalani kehidupan sehari-hari itu. Nah, dengan orang itu tahu posisinya, dia dapat menentukan arah tujuan berikutnya kemana kan. Jadi orang disebut tersesat, entah di hutan, entah dimanapun, hilang arah tadi misalnya. Itu kan karena nggak tahu posisinya. Kalau Anda itu naik gunung, tujuannya puncak sini, maka dari semua arah kan benar. Asalkan tujuanmu puncak lah ya. Maka lewat jalur manapun sebenarnya Anda akan sampai ke Puncak. Tinggal berat ringannya jalur perjalanan itu yang beda-beda. Kan teman-teman Mas. Nggih. Mantap semangat nggih. Monggo diramesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa kumpul lagi ngopi bareng, olah pikir bareng scrap. Ya mudah-mudahan nanti apa yang kita omongkan ada nilai yang bisa diambil, karena hari ini tidak ada skenario yang kita siapkan, bukan begitu Mas Rum? Ya hidup itu kan kadang nggak harus di skenario tapi dulu. Yang penting apa yang terjadi ya dilakukan. Iya. Terus ini juga istimewa karena teman-teman Rajana mau ikut ngopi bareng kita. Bagus ini. Ya. Kapan lagi ya? Jarang-jarang. Iya, katanya kan harus latihan. Ini juga latihan kalau niat kita di awal kan untuk mendokumentasikan acting kita di depan kamera itu kira-kira Bagaimana? di awal itu bagaimana. Siapa tahu 2-3 tahun ke depan ada progres yang meningkat. Amin. Gitu. Beberapa episode kemarin sudah banyak yang kita bahas. Benang merahnya itu di alam bebas ya Mas Rum. Ya sebagai basic tempat kita berlatih ya. Ya. Di alam bebas. Terus yang terakhir kemarin tentang pengelolaan kegiatan, mulai dari prepare, kemudian merancang, mempersiapkan sampai pelaksanaan dan mengevaluasi. Ya. Nah yang menarik kalau kita ini mumpung ada teman-teman di Rajana yang masih aktif, tiap tahun kan pasti ada kegiatan kemah pelantikan, ada kegiatan. Kalau di satuan khususnya Kelat Mapta itu ada lat ganda sampai pengukuhan. Nah itu ada keterampilan yang harus kita kuasai sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Kalau dipikir-pikir, buat apa sih kita kok harus mempelajari itu? Salah satunya itu ada navigasi darat. Karena basic kita di hutan, maka kemampuan bernavigasi itu perlu, katanya. Perlu. Dan mayoritas kebanyakan aktivitasnya ya nomaden, berpindah-pindah tempat, dan itu menggunakan adat bernavigasi. Itu kalau berkegiatan. Kemudian kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, itu makna yang bisa kita ambil itu apa ya, nilai pembelajaran dari belajar navigasi kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita di kota itu apa? Apakah masih relevan itu dipelajari? Sekarang sudah ada Google Map dan lain-lain. Ada teknologi. Nah, ya ada teknologi. Kok masih belum? Nah kalau pertanyaan masih mau itu sampai bisa tanya ke sebelah kanan, Puji yang masih aktif berlatih. Kenapa sih? Kenapa masih mau berlatih yang apa ya? Konvensional. Konvensional.
Ya karena adanya teknologi kan berawal dari konvensional itu sendiri kan kak. Kan kalau gak ada yang konvensionalnya dulu kan, yang mana ada teknologi yang akhirnya ada Google Map, ada AVS dan lain-lain. Kan itu kan awalnya dari belajar kita konvensional. Dari konvensional Iya. apa muncul modern Modern. teknologi untuk mempermudah ya. Iya. Kan sudah ada yang mudah, kenapa kok masih belajar yang konvensional? Kalau tadi kan kita berkegiatan di alam bebas atau alam terbuka, utamanya di hutan. Iya. Dan di teknologi pun sebenarnya kan sama-sama ada plus minusnya, ada kurang lebihnya. Begitupun dengan yang sudah modern pasti juga ada kekurangannya. Apalagi kalau misal kita pakai HP, terutama yang sering kita pakai kan di gadget atau di HP. Di situ memang ada Avanza, ada overlap dan lain-lain. Tapi kan juga terbatas baterai. Ketika nanti baterainya sudah habis, kita di konvensionalnya gak paham, tidak tahu, ya bagaimana? Kan sama saja. Kalau tersesat ya tersesat. Kan seperti itu. Jadi kalau tidak belajar di konvensionalnya juga ya susah juga nantinya, karena sama-sama ada kurangnya juga. Mau karena teknologi itu ada batasannya. Iya. Tapi basicnya juga harus bisa gitu ya. Juga harus Meskipun bisa. sudah ada teknologi yang lebih Iya. mudah, tapi basic Hasilnya juga harus tetap kita supaya belajar. kita tidak bergantung ke Nah, bergantung ke yang sudah modern. ini Mas Rizky, ini Mas Kiki. Kenapa? Walaupun nggak boleh alasan nggak ikut sama Pak Dewa juga ada program kan latihan Ya, latihan ada, Mas. rutin nanti apa endingnya di GAB itu. Ya, betul sekali. Kenapa kok itu masih diajarkan? Jujur kurang lebihnya bisa kita bilang bahwasanya cara-cara konvensional itu terkadang masih relevan, Mas. Selain yang sudah disampaikan oleh Puji tadi soal keterbatasan, memang jujur beberapa kali Google sendiri itu sudah pernah beberapa berita yang mengabarkan bahwasanya citra satelitnya itu belum, bisa kita bilang itu belum sempurna. Ya, dimana terkadang citra satelit itu bisa salah menghitung ataupun salah membaca, seperti apa jalur mana kalau kita ada di alam bebas ya waktu pendakian, itu terkadang apa yang ada di citra satelit itu belum tentu seperti yang kenyataannya. Jadi ketinggiannya, terus habis itu terkadang gambaran dari jalurnya atau medan-medan yang lain seperti jurang dan sebagainya itu belum bisa sempurna. Google sendiri itu sudah pernah bilang, mengakui atas keterbatasannya itu. Kalau yang dipelajari untuk anggota itu kira-kira sebatas apa dalam navigasi? Kurikulum tingkat anggota Racana itu meliputi apa aja? Mengenal kompas, peta atau Iya, apa? hanya sekedar itu sih kak, mengenal kompas, terus mungkin memang dari teman-teman Racana itu sudah tahu peta itu seperti apa, tapi kan di peta kan juga ada berbagai macam. Seperti peta yang kita pelajari kan di situ kan, yang belum tahu saya sendiri dulu kan hanya sekedar tahu peta gitu. Udah peta, ternyata di struktur alam pun ternyata ada kontur, apa sih itu kontur? Oh, kontur. Kan gitu. Iya. Jadi kayak tahu, terus bisa tahu acuan-acuannya juga, seperti itu. Seru kan? Seru karena memang suka dan mau, minat lah. Kalau nggak minat mungkin juga dianggap gak seru. Ya, betul. Ini dari pelaku yang masih hangat, masih beraktivitas, kemudian dari navigasi dulu, terus ada kompas, ada peta. Setelah kita bisa mengoperasikan, bisa menggunakan itu kan asik kan? Main di hutan pede. Kira-kira kalau tadi kita refleksikan dalam kehidupan kita itu apa menurut teman-teman yang masih aktif? Jujur kalau memang untuk implementasi sehari-hari
seperti yang sudah dijabarkan tadi sama saudara Puji, itu memang kebiasaan, akhirnya menjadi terbiasa, sehingga pun kita terkadang memang ada keterbatasan ya dari teknologi itu, Mas. Akhirnya mau nggak mau kita harus bisa untuk mungkin saat perjalanan jauh, terus habis itu ada keterbatasan teknologi, sinyal, baterai, akhirnya kita terbiasa dan mampu untuk membaca medan. Oh, ini nanti mungkin tujuan saya, misal saya mau ke Lamongan, Iya. dari Surabaya ke Lamongan, tapi ternyata waktu di tengah-tengah jalan Google Maps-nya ada trouble, entah HP-nya mati atau sinyalnya hilang. Itu kan pasti bisa melihat karena sudah terbiasa. Oh, nanti dari arah utara, misal dari arah utara nanti tembusnya di sini, jalannya ke sini. Akhirnya sudah terbiasa untuk membaca jalur yang seharusnya itu orang-orang yang mungkin awam akan terbiasa sama gadgetnya, Feelingnya dapat karena betul sudah sekali. terbiasa. Betul sekali, Mas, kurang seperti itu. Mungkin dari Puji ada tambahan. Bertambahan sih. Sudah disampaikan, Mas. Kalau itu secara umum, terus tapi kan kembali lagi ke diri kita, Mas. Seringkali kita pun kalau teman-teman bilang itu seringkali masih hilang arah. Wah. Saya hilang arah. Kan hilang arah, nggak tahu kadang giat melakukan kegiatan, kadang malas dan segala macam, kan seperti itu. Jadi adanya kita belajar kan ya untuk itu juga, bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana ketika kita nantinya dalam masa sulit atau apapun itu, bagaimana kita untuk kembali bisa tenang, bisa menjalani kehidupan sehari-hari itu bagaimana baiknya, seperti itu. Menurut dia, Iya, Kak. biar gak hilang arah. Gak hilang arah. Bukan hanya hilang di hutan ya, hilang arah. Jadi manfaatnya tadi melatih feeling, karena sering dilatih keterampilan bernavigasi. Satu saat ketika kita kembali ke kota mau perjalanan kemana, nge-map paketannya habis, Iya, feelingnya betul. sudah dapat. Feelingnya dapat. Baca peta ya nggak online bisa. Nggak bisa. Bisa apa? Terus Mas. ini tadi jeruy gitu. Hilang arah. Cuma nggak hilang arah. Terus ini mau tanya ke Mas Rum sekarang. Kalau menurut Mas Rum, belajar keterampilan yang konvensional itu kira-kira masih relevan nggak untuk zaman sekarang? Ini jawabannya dua. Jawaban pertama itu bisa jadi tidak relevan karena semua informasi sudah semakin banyak. Ya, Artinya kalau dulu kamu mau dari kampung itu di Gresik sana misalnya mau ke Surabaya kan sangat minim penunjuk arah. Maka yang dilakukan adalah bertanya pada orang sekitar itu. Nah di era sekarang itu kan penunjuk arah banyak, maka bisa jadi secara teknis nggak seberapa relevan. Yang kedua bisa jadi masih relevan kalau saya mau balik flashback ke tujuan dasar bahwa mengapa kita khususnya di pramuka itu masih melatihkan sesuatu yang konvensional itu. Iya. Harapannya kan gini, orang itu kan dalam hidup dia akan mempersiapkan situasi yang paling enak apa enggak enak? nggak enak. Enggak enak. Ya toh? Iya. Dan jadi Anda semua dilatihkan lagi, masih dilatihkan tentang keterampilan konvensional. Berlatih peta kompas, berlatih membuat api, berlatih membuat tenda darurat. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun mental Anda siap pada kondisi terburuk dalam perjalanan hidupmu. Ilustrasinya gini, generasi saya ketika kecil usia SD lah, sekolah SD itu kan di rumah itu masak masih pakai kayu bakar. Iya. Ya kan. Lah generasiku sekarang, anak-anak yang lahir sekarang, apakah pernah melihat orang tuanya masak dengan kayu bakar? Lebih kecil.
Nah, sekarang geser ke LPG, bahkan ada kompor yang listrik. Iya. Ya sudah ada. Ya, artinya generasi sekarang itu tidak tahu proses yang sangat konvensional, dan bisa jadi karena ada unsur keterbatasan teknologi tadi, mau nggak mau manusia nanti akan dipaksa pada keadaan kembali lagi ke yang konvensional. Itu juga ada isu ya, isu global yang akan dimatikan ya, beberapa hari. Ya termasuk seperti itu informasi yang berkembang banyak. Pramuka itu salah satu tujuan dilatihnya itu adalah untuk bersiap pada kondisi terburuk. Nah, bayangkan kalau generasi sekarang lahir sudah nggak kenal cara menyalakan api. Kemudian nanti misalnya 10 tahun lagi terjadi situasi yang menghendaki orang harus kembali ke zaman awal gitu. Apa bisa dia mempertahankan hidupnya dengan membuat api dengan yang tidak dikenali terlebih dahulu? Ya kan susah. Peluangnya kecil. Ya gitu ya. Masak nasi kalau sekarang kenalnya sudah langsung mencoba magic bomb, magic jar di listrik. Iya. Nah ketika nanti ada kondisi listrik padam semuanya, terus tidak punya pengalaman untuk yang tadi itu, Iya. gimana mau bertahan itu? Ya kan susah. Itu satu, bahwa pramuka dilatih untuk bersiap pada kondisi terburuk dalam hidup. Nah itu kita pahami tujuannya dulu, sehingga tadi yang diceritakan uji Kiki itu lebih banyak ke unsur teknisnya ya, jadi bagaimana kita menggunakan media kompas peta untuk mengenal arah, untuk bernavigasi, kemudian keterbatasan teknologi, kehilangan sinyal atau ada kesalahan teknologi. Jadi titik poinnya pentingnya itu tadi. Pentingnya itu tadi untuk melatih diri kita supaya siap pada kondisi terburuk. Itu tujuannya melatih. Mengapa masih di kepramukaan itu masih dilatih hal seperti itu? Ya kalau melihat situasi zaman sekarang sepertinya nggak dibutuhkan. Sekarang Korea aja sudah variasinya macam-macam ya. Terus kalau ini tantangannya, apakah dari tujuan tadi itu bisa dipahami sama teman-teman yang kira-kira? Nah itulah ada momen-momen reflektif yang didorong ke arah sana, jadi supaya belajarnya itu tidak semata-mata memikirkan soal teknis bisa atau tidaknya, tetapi juga mampu memahami di balik itu sebenarnya ada apa gitu. Nah, dalam prinsip belajar itu namanya ada istilah ambak. Jadi kamu belajar sesuatu itu ambil ambaknya, tahu ambaknya? Quantum learning. Yes. Intinya. Ambak itu Apa? apa manfaatnya bagiku. Oh. Jadi kita belajar sesuatu perlu tahu manfaatnya. Gitu. Maka setiap Anda belajar sesuatu berpikirnya adalah apa manfaatnya ini bagi saya? Apakah sebatas memberikan tambahan wawasan, tambahan pengalaman, atau memang ini sesuatu yang tujuannya jauh lebih dalam daripada itu. Nah yang kedua saya ingin bertanya kepada anda ini, ambil contoh tadi yang spesifik adalah tentang latihan bernavigasi. Yang inti dari latihan bernavigasi itu apa sebenarnya? Menentukan posisi. Menentukan posisi, ya kan? Disebut tersesat kan karena apa? Atau Tidak tahu posisinya. Sehingga itu disebut tersesat karena orang nggak tahu posisi. Nah dianggap tahu posisi itu kan ada ukurannya, ada pembandingnya. Pembandingnya apa ya? Peta itulah yang membandingkan keadaan di alam terbuka dengan posisi yang tergambarkan. Nah dengan orang itu tahu posisinya, dia dapat menentukan arah tujuan berikutnya kemana kan. Jadi orang disebut tersesat, entah di hutan, entah dimanapun, hilang arah tadi misalnya, itu kan karena nggak tahu posisinya kan itu. Nah maka yang paling inti dari navigasi darat itu sebenarnya tahu posisi, dan prosesnya namanya apa? Reseksi. Proses untuk menentukan posisinya. Untuk Anda tahu posisi itu kan satu, Anda punya alat namanya kompas. Dua, Anda punya alat yang namanya peta sebagai pembanding posisi. Kemudian ada alat bantu lain namanya protektor untuk tahu titik, membaca titik koordinatnya di mana.
Nah itu secara teknis rumit terkadang ya, kita mikirnya rumit, harus bidik dua penampakan alam, kemudian cari sudut baliknya, baru ketemu persilangan gitu di sudut posisi kita. Belum lagi kalau mau konversi sudut peta ke sudut kompas, sepertinya kan sudut peta ke sudut kompas sepertinya kan sangat rumit gitu ya. Ya tetapi dalam hidup kan juga begitu. Nah sekarang misalnya orang-orang Anda sekarang ini tahu posisimu berada nggak? Dari mana bahwa Anda tahu posisi Anda tepat dalam perjalanan hidup? Ini yang apa dulu Mas? Kalau navigasi. Navigasi. Nah, Ya, saya sekarang di Sanggar. Kalau di Sanggar karena ini ya sudah terkenal Sanggar Pramuka, tempatnya di Unesa. Sanggar, posisi saya di Sanggar. posisi Sanggara itu posisi real kehidupan kita ya. Ya, Sekarang kalau dalam gambaran situasi hidup jangka panjang, Anda tahu posisimu dulu apa menentukan tujuannya dulu? posisi dulu. Posisi dulu. Posisi. Ya kalau menurut saya posisi dari data yang saya lihat dalam diri saya. Ya, mulai dari kalau dikatakan kemarin bakat itu yang disukai, yang saya bisa dan bermanfaat, itu kan model kita untuk menentukan posisi kita. Nah sekarang posisimu berada saat ini itu searah dengan tujuanmu berikutnya apa enggak? Nah itu tujuan. Nah dalam kenyataan perjalanan kehidupan itu sebenarnya acuan kita adalah tujuan. Misalkan begitu Anda lulus dari sini, dari kampus Indonesia misalnya uji 5 tahun lagi pengen jadi apa? Kan gitu. Nah apakah posisimu sekarang di Indonesia ini, aktif di Pramuka ini mengarah pada tujuanmu yang 5 tahun ke depan itu? Misalnya kalau posisi sekarang tujuanmu apa sih? Olahraga, pendidikan, Pendidikan olahraga, cita-citamu apa? Jadi guru olahraga. guru olahraga. Maka kamu pasti pada posisi yang sesuai karena tujuanmu jadi guru olahraga. Anda sekarang kuliahnya di jurusan keolahragaan, ditunjang lagi dengan aktif kepramukaan, tepat nggak? Ya tepat. Tepat karena ya sesuai jurusan yang mau jadi guru olahraga ya sekolah keolahragaan, dan sekarang Anda sudah sekolah keolahragaan. Jadi sebenarnya merem aja kan nyampe tujuan. Cuman persoalannya itu kan bukan hanya nyampe, dipastikan nyampe tujuan karena linear posisinya, tetapi kan kita harus membaca 5 tahun berikutnya itu tantangan menjadi guru olahraga itu seperti apa. Satu, lihat peluangnya. Dua, lihat sasaran sekolahnya mana kan gitu. Kalau sasarannya sekolah yang tidak negeri, mungkin posisi persaingannya bisa dibilang lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau sasarannya Anda mau jadi guru negeri misalnya, tahu sendiri kan ketika Anda yang daftar jadi pegawai negeri atau sekarang nggak ada pegawai negeri jadi kata. Nah maka apakah cukup dengan posisi sekarang yang ada di jurusan keolahragaan, di kepramukaan, lalu bisa menjamin 5 tahun lagi Anda bisa nyasar di guru negeri olahraga misalnya? Nah itu maksudnya dalam ya pemaknaan dari proses belajar bernavigasi itu yang masih level tengah-tengah ya, tujuan manusiawinya kan gitu, bahwa orang mari sekolah ya terus bisa nyambut gawe sesuai dengan bidangnya kan. Tapi itu juga kadang menjadi dinamika. Tidak semua orang itu sudah punya tujuan. Ada yang pakai rumus mengalir. Yang penting apa tugas yang ada di depan ini tak selesaikan. Jadi terus ada peluang apa diambil. Ada yang pakai rumus seperti itu. Kalau dalam bernavigasi kan ya setelah kita tahu posisi mau kemana tadi, tujuannya kemana, posisi kita di mana, ya kita ngambil jalan yang enak, tidak harus jalan yang lurus. Ini ya. Maka di dalam bernavigasi itu kan kita pernah dilatihkan terkait bagaimana menentukan road plan ya. Ya. Road planning itu bagaimana merancang rute perjalanan.
apakah ketika sasaran kita itu ketemu kontur yang rapat, berarti itu artinya apa? Akan ketemu tanjakan tinggi ya. Apakah pilihan kita tembak saja itu, jalani yang terjal itu, atau pilih jalan lain, nyamping dulu misalnya, baru nanti akan ketemu jalan yang lebih landai, baru nanjaknya tidak seberapa misalnya gitu. Plotting gitu ya. Yang di plotting. Semengalir apapun itu sebenarnya di dalam pikiran kita itu kan mesti ada Bayangan. iya, ada bayangan-bayangan jangka pendek, jangka panjang. Nah, tapi dalam spesifik bidang itu terkadang masih misalkan pengen punya usaha, tapi usaha spesifiknya di apa, di kuliner, di peternakan, apa itu masih belum yakin mau di bidang yang mana. Ya, oleh karena itu ada istilah yang lebih umum lagi, itu bagaimana mengorientasi medan ya. Mengorientasi medan itu artinya melihat sekeliling. Iya. Nah, melihat sekeliling. Apa yang terdekat bagi kita dan apa yang menjadi sesuatu yang bisa jadi peluang itu disasar dulu misalnya. Tidak ada masalah di situ. Yang penting kadang orang itu kan gini, begitu dia sudah mengalihkan tujuan sementaranya, dia lupa dengan tujuan aslinya. Kan lebih jauh ya gitu. Ya, ketika di navigasi ada proses melambung ya, belok kanan dulu 90 derajat, terus nanti baru mengarah ke sasaran lagi. Nah, begitu yang arah 90 ini kok nyaman terus di situ, Tidak dikembalikan. tidak dibalikkan lagi ke arah yang seharusnya gitu. Ya sama seperti Bu tadi saya ambil contoh tadi, 5 tahun berikutnya akan pengen jadi guru negeri misalnya, tetapi lulus setahun nggak bisa, belum ada peluang untuk jadi guru negeri, magang dulu nih, nyentel dulu di sekolah swasta misalnya. Nah ternyata puji di sekolah swasta itu sudah nyaman, akhirnya lupa lagi dengan tujuan awalnya. Tapi kan ya tidak ada masalah juga ketika dia bisa menikmati itu. Kalau ini sepakat, harus sepakat. Jadi kan setiap orang itu pasti punya keinginan, punya gambaran besok itu mau hidup seperti apa, punya rumah, punya teman, kehidupan sehari-hari. Tapi dalam menuju ke sana pasti kan banyak hal yang dilalui. Jalan bernavigasi tidak hanya lurus, bisa kita plotting sesuai dengan medan yang bisa kita lihat. Nah, terus yang penting tadi ya tetap mengorientasi. Selama perjalanan kan ya kita lihat peluang kanan kiri kalau kita sambungkan dengan hidup yang kita jalani. Itu setuju. Ya tapi gini, kebanyakan orang itu kan ya termasuk keumuman orang lah, kebanyakan orang membangun cita-citanya itu kan baru sebatas kehidupan yang tampak saja, realitanya itu seperti apa ya. Ada di dunia ini aja, kebanyakan orang itu begitu, tetapi dia juga kadang tidak menentukan batas waktunya. Nah dalam reorientasi tadi, mengorientasi untuk sampai pada tujuan itu kan sebenarnya kita punya batasan waktu gitu ya, punya batasan estimasi waktunya. Misalkan dari titik posisi kita sekarang di sini tadi, kemudian tujuan berikutnya di sini, ternyata kita enggak, ini diukur kasat mata, dikalkulasi kan ketemu misalnya jaraknya 2 cm di peta yang skalanya 1/25.000, maka ketemu jarak berapa kalau 2 cm? 500 meter. Iya, Kan 500 meter. 25.000 cm yang 250 meter. Nah, 2 cm berarti 500 meter. Nah, dengan pengalamannya ini kan bisa dihitung. Saya berjalan di tanjakan sejauh 500 meter, selama-lamanya saya berjalan ya tidak lebih dari 1 jam misalnya ya. Nah ternyata begitu dicoba dijalani kok 1 jam gak nyampe ya. Terus apa yang harus dilakukan ketika itu? Kan itu apa yang harus dilakukan? Apakah balik? Apakah mencari jalan keluar yang lain? Atau
saya tambah waktunya karena estimasinya bisa jadi berubah karena tanjakannya ternyata tidak sesuai yang saya perkirakan, lebih berat daripada bayangan saya gitu. Yang diajarkan pertama berhenti, kemudian lihat posisi kita di mana. Melihat posisi lagi kan, Iya. dari sini lihat posisi lagi misalnya Kira-kira masih di jalur. tujuan apa enggak. Hmm. Nah, kan itu ya sama dengan tadi ilustrasi Puji tadi, kalau 5 tahun ke depan, nah sementara saya 2 tahun belum nyampe di sini, atau sudah 5 tahun kok nggak nyampe di sini, apa yang harus dilakukan itu? Apakah mau nunggu lagi sampai 10 tahun? Atau ya sudah cukup lah, saya tidak akan target yang sini nanti cukup yang ada di sini aja. Itu namanya reposisi lagi kan. Ya. Karena estimasi jarak dan waktunya sudah nggak cocok ini. Harusnya ini ketemu dalam waktu 1 jam. Ternyata saya jalan 1 jam sudah berusaha lurus dengan jalur kompas saya kok belum nyampe sini. Jadi apakah memutuskan terus mengejar ke sini atau beralih tujuan? Jadi kalau diibaratkan dalam hidup, jadi kita perlu membuat garis-garis target tujuan itu tadi. Jadi kalau cita-citamu nanti uji 5 tahun lagi targetnya kalau jadi guru di sekolah negeri, ternyata 5 tahun diusahakan kok enggak, apakah mau terus nambah waktu untuk dikejar? Padahal kan ada juga syarat umur misalnya gitu ya, maksimal umur berapa sekarang mau jadi pegawai negeri? 35 tahun. 35. Nah, 35 tahun berarti Anda punya limit sampai usia 35. Jadi kalau sampai umur 35 enggak jadi, terus mau apa? Masa patah hati? Kan gitu. Nah, maka reorientasi untuk reposisi tujuan ini. Jadi banyak hal yang bisa kita analogikan dari keterampilan teknis bernavigasi darat itu dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan nyata kita, bukan semata-mata yang kepentingan teknis tidak tersesat arah tadi, hilang arah tadi. Itu yang bisa kita maknai salah satunya. Itu kalau kita bicara jangka panjang, jangka 5 tahun lagi. Ada juga yang bilang itu ini kita nyambung juga di navigasi. Setiap hari itu bisa kita target juga. Bisa target Kemudian untuk mengerucutkan mencari tujuan. Kalau di dalam navigasi kan bergantung tujuan. Misalkan esar tentang orang yang hilang atau apapun di hutan kan titik akhirnya di mana sudah jelas. Kalau berkegiatan juga ikut panitia, apakah kata panitia mau diarahkan kemana. Tapi dalam hidup ini masih perlu kita breakdown sampai spesifik. Nah, termasuk kalau bicara 5 tahun kan pasti sangat kompleks menuju ke sana. Nah, kita buat target jangka pendek. Ibaratnya kita upgrade skill kita naikkan keterampilan kita. Yang diperlukan saat ini kan banyak, mulai dari videografer, fotografer, apapun itu. Yeah. Kalau kita buat jangka pendek, misalkan mulai dari nol, kita mau belajar tentang fotografi, itu kira-kira butuh berapa minggu atau berapa bulan kita bisa. Nah, itu kita kejar. Berarti hari ini targetnya sampai apa, besok targetnya sampai apa. Itu juga mungkin yang bisa dimaknai dari bernavigasi dikaitkan dengan tujuan jangka pendek. Kalau tadi profesi jangka panjang, ini target-target yang bisa, tetapi yang harus jadi pertimbangan adalah keselarasan. apakah iya yang jangka pendek itu betul-betul nanti akan Menunjang yang jangka panjang. Kalau enggak, buat apa dipertahankan lama-lama gitu ya. Yang penting itu tadi, Anda punya batasan jarak dan waktu tadi. Nah, yang lebih kompleks lagi aplikasinya kalau kita memaknai proses bernavigasi itu kan, pertanyaan besarnya gini, anggap dunia ini sebagai apanya? Kehidupan dunia ini sebagai apa? Apakah sebagai petanya atau sebagai
alam kehidupannya, lalu yang jadi petamu apa? Kalau di Islam Al-Quran Bisa bisa begitu. Peta itu kan sebenarnya apa sih? Bagaimana fungsi peta itu sebagai apa? media untuk membaca, Ya pembanding posisi. pembanding posisi ya. Pembanding posisi lah. Kamu dalam menjalani hidup pembanding posisimu apa? Gitu. Sangat religius banget itu kalau tadi ngomong soal misalnya bagi orang Islam mestinya peta hidupnya itu peta jalannya adalah Quran. hadis. Ya bisa. Nah, sekarang tinggal kita memposisikan diri saat ini. Apakah posisi kita sekarang itu di koordinat mana berdasarkan Quran itu? Apakah kita sudah pada posisi orang yang sangat beriman, misalnya gitu, atau orang yang sangat saleh gitu ya. Nah dalam hidup orang pasti punya peta masing-masing ya. Dan petanya bisa bervariasi. Misalnya orang Islam mestinya ya petanya itu Quran dan hadis misalnya. Kemudian yang jadi kompasnya apa? Jadi Hatinya Nantinya. atau apa lagi? ini nalar berpikir, Malah berpikir logika. logika. Kan segala sesuatu itu silakan ditimbang dengan logika kalau tidak salah. Termasuk yang mendengarkan ini loh. Ya kompas itu apa sih? Penunjuk arah. Penunjuk arah. Nah, dari mana kamu tahu bahwa arahmu itu masih berbanding lurus dengan peta tujuannya gitu? Peta tujuannya apa? Ya, analogi semacam itu yang diperlukan. Nah, orang itu beda-beda petanya, beda-beda kompasnya. Nah, maka ketika kita mau memaknai proses latihan kegiatan di alam terbuka itu ya kita harus punya analogi supaya itu menjadi berguna untuk proses hidup kita. Kan gitu. Selain itu juga bisa menambah motivasi. Kalau ayo ikut diklat navigasi, itu dengan alas. Ya, Tapi kalau ada makna yang disampaikan, sekarang kan logis semuanya loh teman-teman itu. Kalau tadi apa manfaat bagiku? Kalau tidak tahu manfaatnya, ya apa aku belajar itu? Buang-buang waktu. kadang itu manfaat itu ditemukan setelah melakukan. Yang nggak tahu manfaatnya nggak pernah melakukan. Nah, Terus menuju belum melakukan itu kan perlu motivasi. Ya, motivasinya itu bisa melihat keseruannya, bisa melihat apa ya kemenarikannya gitu ya, sehingga orang terpantik untuk mau berkegiatan semacam itu. Itulah faktor pendorong utama biasanya teman. Oh temanku yang itu sepertinya ikut dan aslinya saya gitu, maka saya termotivasi untuk ikut. Atau bisa juga rasa penasaran, saya nggak pengen nyoba nih bagaimana merasakan apa mencoba menerobos hutan belantaran, rasanya seperti apa sih? Kalau melewati jalannya itu sudah ada panduan-panduannya, itu kan sesuatu yang lebih mudah. Tapi kalau ketemu apa hutan rimba yang di situ nggak ada jalan setapak, nggak ada apa, bisakah saya tetap tidak tersesat di dalamnya dan bisa balik pulang lagi misalnya gitu ya. Itu Ya seru sih, seru. Rasanya bangga kalau bisa keluar dari kalau ikut jalur pendakian umum kan umumnya pendaki. Tapi kalau kita bisa eksplor kanan kiri dengan bernavigasi itu lebih keren dalam diri. ya. Luar biasa. Nah, itu motivasi dalam hidup itu kan satu memunculkan kebanggaan misalnya, atau menghilangkan rasa penasaran. Tetapi yang jauh lebih penting itu tadi loh, petamu dalam hidup itu apa, sehingga yang kita lakukan itu betul-betul ya kalau kita kepercayaannya sama orang Islam ya, itu kan di dunia enak, nanti di hidup setelah dunia juga enak gitu ya. Tapi jangan hanya enak di dunia saja, tapi nanti di kehidupan berikutnya nggak tahu enaknya. Nah, maka orang harus punya peta dalam kehidupannya, punya kompas yang selalu bisa menunjukkan arah yang tepat.
Nah kalau bagi Mas Uji tadi kan yang menjadi kompas itu apa tadi? Pikiran, terus apa? Hati. Hati. Tapi kan pikiran dan hatimu itu berubah-ubah. Kira-kira yang lebih masuk apa itu analoginya kompas kalau spesifik tadi ya petamu adalah Quran sebagai orang Islam, maka kompasnya apa yang lebih tepat? Kalau suasana hati bisa berubah, suasana pikiran bisa berubah seiring dengan yang dilihat, yang dialami bisa berubah. Apa kira-kira yang lebih tepat analoginya sebagai kompas dalam hidup bagi orang Islam yang menganggap Quran itu sebagai petanya, Quran hati sebagai petanya? Sunnah Nabi. Dan Nabi ya ada bagian dari itu. Apa kira-kira? Sholat bagian dari itu saja, bagian dari ritual yang harus dilakukan dalam itu. Mengingat, menyambungkan semua ke Tuhan. Dan semua ke Tuhan. Itu kata lainnya loh. Bahwa semua yang kemudian kamu sadarkan kepada Gusti Allah misalnya. Ini namanya loh. Istiqomah. Istiqomah itu konsistensi. Konsistensi. Ini basic banget bagi orang Islam. Iman. Gitu. Kalau imannya masih tetap terjaga, maka posisi di peta tadi itu semua rujukannya adalah ketika semuanya didasari dengan iman, Anda berada di jalan yang benar. Kan gitu toh? Berarti hati sama logika itu alat bantu. Alat Pak. Apa? Alat bantu? Protektor. Properti atau apa ya? Alat bantu. Karena semua orang punya logika, semua orang punya Iman tanpa ini, tanpa penguatan logika dan hati kan juga iman kan nggak selalu logis, Mas. Ya nggak? Apakah iman bisa dilogikakan? bisa. Tapi untuk meyakinkan itu kan Ya untuk meyakinkan maka Gusti Allah gelar dunia dan isinya sebagai ayat kan, sebagai tanda, seperti peta. sebagai bagian. Nah untuk membaca itu kan perlu alat tadi. Ya. Berarti sebagai alat masuk ya. Jadi yang bisa apa menjadikan arah kita itu selalu lurus itu kan ya iman. Nah, Jadi Anda di posisi melarat, tapi kalau iman hilang kemelaratkan itu kan bisa jadi penggoyah iman. Urip kok ngenang ini guys. Kan misalnya gitu ya. Akhirnya kan munculnya sampai munculnya lupa bahwa masih bernapas itu juga luar biasa kan. Nah, maka yang jadi kompas kita sebenarnya ya iman itu tidak berpaling. Dalam kondisi senang ya pengiramu berjalan, dalam kondisi susah ya pengiramu tetap berjalan. Maka di mana tempat kompas itu masih berjalan. Nah, kira-kira ya perjalanan menuju iman yang sempurna kan beda-beda dan orang. Apalagi kita yang dilahirkan dari kecil sudah berstatus Islam, ya mau tidak mau harus iman. Untuk menguatkan iman. Nah, persoalan kita itu kan kita itu Islam duluan daripada iman. Iya nggak? Ya. Ya, karena kita lahir dari lingkungan Muslim, orang tua Muslim, maka kita perilakunya Muslim, ya sholat, ya ngaji, ya sembarang. Tapi kan belum tentu imanmu di situ. Kira-kira kan gitu loh. Iya, makanya kan perlu pengalaman, dan pengalaman itu kan beda-beda tiap orang. Nah itulah perlunya momen. Nah pengalaman hidup itulah disandarkan pada peta kan. Baru ketemu korelasi antara perjalanan hidupmu dengan kompasmu tepat. Ini rada jeru main tambah jalan tambah jeru. Kira-kira mana? Tapi ketemu tadi. Ketemu korelasinya. Iya. Iman. Aku iman. Nah, kan beda dari awal sejarah Nabi Muhammad ya. Orang kan disentuh imannya dulu. Iya. Baru dibangun Islamnya. Jadi kan kalau kita ini kan Islamnya dulu, imannya belakangan. Kan gitu. Kita ini kan dari kecil latihan ngaji dulu, latihan sholat dulu, tapi
mungkin belum paham di balik itu semua arahnya kemana kan itu ya. Nah, beda di zaman Rasulullah dulu, di zaman Nabi itu kan orang disentuh imannya dulu, baru ditata Islamnya dulu. Makanya apa sih? Firman Tuhan pertama kan? Iqra. Nah, Iqra itu yang dibaca apa juga? Iqra kan artinya baca ya. Bacalah. Ya terus yang dibaca apa? Petanya Baru ayat pertama harus ngomong peta. Itu dibaca lengkap ayat pertamanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya artinya ngerti artinya. adalah dengan Menyebut sama Tuhanmu. Terus masuk nama Tuhan dulu. Tolak terakhir Maha Pencipta. yang mau menciptakan. Menciptakan. Jadi bacanya nggak boleh sepotong ayat dari singkat dulu. Jadi mengingatkan bacalah dengan nama Tuhanmu atau atas nama Tuhanmu yang menciptakanmu kan. Dan awakmu sudah percaya itu ini diciptakan untuk sialan. Terus harus mainan. Kan itu mana penciptanya loh. Iya kok ya. Iya. Nah itulah iman, mempercayai bahwa kita ini diciptakan. Ada yang menciptakan. Maka mau nggak mau kan makhluk pada yang Menciptakan. menciptakan. Kan beda dengan kita menciptakan meja. Ini meja kan makhluk dengan pembuatnya loh. Mau bentuknya seperti Kayu, apa? dari kayu dibentuk jadi meja yang kotak begini ada ukirannya. Ya kan begitu. Tapi ini kan benda mati. Nah, kita ini manusia yang punya diberi sesuatu yang spesial ya, yang bisa membuat kita itu sedikit punya sesuatu untuk memutuskan sendiri kan gitu. Ya. Nah karena diberi itu maka ujiannya yang paling berat yang ujian jadi manusia. Karena punya akal tadi itu akhirnya bisa mikir, akhirnya mempertanyakan kan gitu. Dan proses mempertanyakan itu ketika keliru ya bisa dia jadi semakin berbelok dari kompasnya. Maka iman itu fondasinya. Kompasnya. Jadi kompasnya ini. Jadi itu harus itu tadi dibaca dengan lengkap bahwa mengingatkan yang dibaca itu atas nama Tuhan yang Maha Menciptakan. gitu. Jadi sebelum ditafsiri macam-macam ya bahwa membaca itu bisa membaca keadaan, bisa membaca apa itu dibaca lengkap dulu. Mengingatkan bahwa kita ini ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itu kemudian menciptakan dan memberikan rambu-rambu yang lengkap itu. Pada akhirnya jadi satu buku Al-Quran itulah yang menjadi peta dalam hidup kita. Membanding kita. Iya, pembanding kita untuk perjalanan. Mujizat terbesar. Maka sebenarnya cita-cita kita itu nggak boleh berhenti hanya di Dunia. kehidupan dunia. Karena kita punya keyakinan, punya iman bahwa setelah dunia masih ada kehidupan lagi. Chapter berikutnya. Nah, perbedaannya adalah ketika sudah di kehidupan yang sana kita nggak bisa balik lagi untuk mengulangi sesuatu yang pengen kita lakukan lagi. Itu sekalian kalau menentukan tujuan itu dini wadinya wala Gitu. Dan itu yang akan membuat cara kita menjalani pilihan-pilihan itu jadi rasanya berbeda. Jadi guru yang maka jadi guru yang punya landasan iman. Maka nggak mungkin jadi guru yang nakal dalam tanda petik, tidak akan dulu, tidak akan dan sebagainya gitu. Iya. Maka jadi apapun Anda nanti karena fondasi kompasmu itu iman tadi, maka sebenarnya ya tidak mungkin kamu berbuat serong gitu kan. Intinya di situ. Jadi navigasi bisa sampai sini ya boy. Ya kira-kira begitu. Ada sengger di kandang. Dari latihan ke pemangku adat macam. Ya makanya ketika selesai berlatih itu ya latihan direfleksikan apa yang bisa dianalogikan gitu ya, apa yang bisa dianalogikan dari proses. Boleh beda mas ya? Boleh beda itu kan upaya untuk membangun pemahaman kan? Iya. Dan mungkin pemahaman saat itu akan berubah lagi di
tahun depan karena bertambahnya pengalaman, bertambahnya pengetahuan, nanti simpulan-simpulan sekarang itu akan bertambah atau mungkin malah menghilangkan simpulan sekarang ketemu simpulan baru. Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Yang penting pede, apalagi kalau ngerefleksi dan kita pernah mengalami tambah pede. Iya. Oh iya. Ya begitu. Jadi supaya tidak berhenti di keterampilan praktis, tetapi keterampilan praktis yang kita latih itu ada maknanya. Dan makna itulah yang akan menjadi apa istilahnya, menjadi ilham, menjadi basic baru lagi untuk kita menjalani kehidupan, sehingga sekali melebihi alas, sekali naik gunung itu nanti akan berbeda rasanya naik gunung yang kedua kali. Mungkin naik gunung yang pertama itu rasa penasaran puncak itu seperti apa sih, ternyata oh begitu, di foto api. Kemudian naik kedua sudah punya pemandangan yang berbeda lagi. Apalagi misalnya oh, ternyata dunia ini ya luas banget ternyata, misalnya gitu. Maka kalimat yang muncul akan berbeda lagi. Kalau yang pertama sambil ngos-ngosan wow sampai dua, itu naik gunung yang kedua mudah-mudahan gitu ya, kita bilang alhamdulillah, wah bahkan beda lagi gitu ya. Berarti yang masuk pengalamannya juga berbeda. Ternyata anak kuliah ini belajarnya sama seperti anak SD, tematik loh. Semuanya dapat, mulai dari keterampilan sampai urusan akhirat bisa. Ya bergantung kemampuan kita untuk memaknai setiap proses. Iya, betul Mas. Luar biasa. Kayaknya cukup begitu dulu ya. Bisa kita sambung keterampilan yang lain. Nah, navigasi gak tutup. Jadi apa ya, penguatannya kan banyak banget tadi. Kenapa kok mau belajar? Jadi ada batasan, teknologi itu terbatas. Oke, terus belajar. Kemudian kita tarik dengan kehidupan dunia. Di navigasi belajar apa aja ya? Ada media apa aja, ada alat apa aja, ada kompas, ada peta, ada protraktor. Kalau di hidup ada apa? Sebelum memulai perjalanan harus punya tujuan supaya bisa terukur. Nanti kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak sampai, harus apa yang dilakukan. Kalau jatuh navigasi nggak boleh hilang arah, harus ada solusi lain. Solusi lain. Terus yang terakhir, jangan berhenti di dunia tadi. Iya, betul. Masih ada kehidupan berikutnya. Karena adalah pramuka di sini senang, di sana senang. Dunia senang kan? Amin. Ya buat seroli merasa ya. Iya, masuk akal pokoknya. Kota ada makhluk. Tapi kan memang seperti itu. Jadi ilmu itu kan bergantung logika kita. Yang penting kan kita jujur dalam proses, tidak apa istilahnya fanatik. Ini sih benar kayak gini. Tapi kan kita terbuka dari yang disampaikan Mas Rum. Kalau kita punya pandangan yang berbeda, saya dibantai salah. Iya. Tapi kalau kita mau terbuka kan, yuk masuk juga, gitu ya, masing-masing dari kita. Makanya segala sesuatu kan tidak boleh langsung kan tidak boleh langsung ditolak. Tapi coba dari pengetahuan yang kita punya itu kita bandingkan. Ini coba juga berpikirnya ya. Kalau Anda itu naik gunung, tujuannya puncak sini, maka dari semua arah kan benar. Asalkan tujuanmu puncak lah ya. Ya. Hanya saja jalan yang kamu lalui kan beda-beda. Kalau tujuannya memang Puncak. itu beda lagi kalau tujuannya hanya sampai di lereng sudut tertentu nggak ketemu. Kalau sudah lewat jalur sini nggak mungkin ketemu yang sini. Tapi kalau tujuanmu sama-sama puncak, maka lewat jalur manapun sebenarnya Anda akan sampai ke Puncak. Tinggal berat ringannya jalur perjalanan itu yang beda-beda. Kan teman Mas. Oke. Menyikap semangat ya. Monggo tidak mesti diambil. Iya. Pun Mas Oleh, terima kasih. Cekap semanten binjing disambung lagi. Ya, teko. Tidak mesti. Mudah-mudahan ada makna yang bisa diterima. Kalau ada usulan tema monggo disampaikan. Kalau ada pendapat yang berbeda juga boleh disampaikan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Ada tambahan Mas Rum, teman-teman?
Kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.